Ikhwafillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada terkira, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar, bersama-sama zikrullah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan saudara kita yang mau berangkat ibadah haji ke Baitullah, semoga Allah mudahkan, dijadikan haji yang mabrur, dan kita sekalian bisa menyusul beliau-beliau yang sudah berangkat kelak. Karena betapa tidak, biaya haji sekarang bisa dikatakan 2 kali lipat mahal. Jadi ada teman saya itu, dia mau berangkat bersama ibunya, merasa kebingungan untuk melunasi biaya haji karena sama dengan daftar lagi. Katakanlah 25 juta waktu itu daftarnya, ketika melunasi ya kurang lebih 25 juta lagi. Ya berarti kan 2 kali lipat ya. Panjenengan ada yang mau berangkat? Insyaallah. Ada. Insyaallah. Tapi Ke Madiun. Madiun di Madinah. Ya, Madiun mungkin bisa jadi berasal dari kata Madinah ya, Masya Allah. Ya. Yang penting kita niat kepada Allah. Nah, kata niat belum kesampaian itu panjenengan sudah dicatat sebagai seorang haji. Nah, yang penting niat. Ya, niat. Ya. Tapi niat juga disertai dengan daftar. Ya. Usahakan kalau niat mau haji, daftar haji dahulu. Ya. Andai kata punya uang lebih, kalau mau umroh silakan. Tapi yang wajib dahulu yang didahulukan. Ya. Jadi seperti itu. Baik, ibadah haji ini memang ibadah yang diwajibkan bagi yang mampu dan termasuk dalam rukun Islam. Ya, dalam rukun Islam. Ya. Ada sebuah kisah. Jadi Ibnu Umar ya, suatu hari itu melihat seorang melaksanakan tawaf. Ya. Tawafnya itu sambil menggendong ibunya. Nah, kira-kira panjenengan kuat dah tawaf sambil gendong ibu? Oh, insya Allah kuat dong, padi aja tebu aja digendong ya. Apalagi ibu. Lebih berat mana ibu sama tebu? Nah, lebih berat ibu apa tebu? Ibu ni lemu. Ibu ini gembrot ya. Iya pasang. Tak kuat. Ibu berat segintal. Ibu segintal loh, tak kuat. Ya. Magiaran kau jadi. Rank 2 bisa itu. Ya. Ya artinya Ibnu Umar ini melihat seseorang yang tawaf di Ka'bah itu dengan sambil menggendong ibunya. Ya. Ya. Orang itu kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dengan begitu dia sudah membalas budi kepada ibunya? Apakah dengan menggendong ibu tadi itu balas budinya terbayarkan maksudnya ya? Sudah lunas. Ya. Tetapi Ibnu Umar menjawab bahwa belum setitik pun kasih ibunya terbalas, walaupun sebanyak 1 erangan saja ketika melahirkannya. Jadi ketika melahirkan mengerang itu, dengan tawafnya orang itu belum terbayarkan dengan erangan ibu tadi. Saking sakitnya ketika melahirkan. Ya. Jadi seperti itu. Saking mulianya orang tua itu tadi. Akan tetapi dia sudah melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberi balasan padanya terhadap sedikit amal baik yang dia lakukan. Ya. Jadi itu salah satu cara para salafus saleh dahulu, para sahabat melakukan bakti kepada orang tua. Ya. Karena orang tua ini bagi seorang laki-laki itu merupakan pintu surga kita. Ya. Lebih mulia mana orang tua dengan kiai? Orang tua. Lebih mulia mana orang tua dengan habaib? Orang tua. Oleh karena itu kita minta doa, kita sering nyabis kepada orang tua. Sering nyabis pada orang tua. Kasih amplop mohon doanya. Ya, kasih ini mohon doanya. Insya Allah doa itu akan terkabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib itu juga sangat menghormati ibunya. Ya. Jadi suatu ketika ada orang yang bertetangga ya mengatakan, kenapa tidak makan bersama ibunya? Ya. Ali bin Abi Thalib menjawab, karena dia takut
apa yang dilirik oleh ibunya dia makan. Jadi oleh karena itu tidak makan bukan berarti tidak mau, tapi khawatir makanan yang dihidangkan disukai oleh ibunya dan dilirik. Seperti itu. Nah itu termasuk ahli surga. Amalannya berbakti kepada orang tua luar biasa. Kemudian ada kisah lain juga dari Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi. Suatu malam ibunya meminta air minum kepada Ibnu Mas'ud. Ya, jadi minta air minum, tolong ambilkan minum. Ya. Ketika air minum itu dibawakan, ternyata ibunya sudah tidur. Apa yang dilakukan? Kalau kita kasih, tedung lah, terus taruh meja sudah tinggal, ya enggak? Tapi enggak, dia ini Ibnu Mas'ud itu gelasnya dipegang, ditunggu sampai ibunya bangun. Sampai kapan? Sampai pagi. Kuat enggak panjenengan? Tinggal wes. Ngantuk juga, tinggal turun. Enggak pun masih tunggu sampai besok pagi bangun baru dikasihkan. Bayangkan megang kayak gini aja berat kita. Ya, jangankan air gini, megang nasi, megang apa, rokok yang ringannya enggak kuat sampai malam itu. Ya. Jadi itu saking mereka menghormati orang tuanya melebihi yang lainnya. Ya. Kemudian juga ada suatu kisah juga, ya, Hasan At-Tamimi, ya. Jadi ada seorang soleh juga, ya, melihat seekor kalajengking di rumahnya. Ya, kalau kita diapakan? Segera dibunuh, dipukul dan lain sebagainya. Ya. Dan kalajengking ini ketika akan ditangkap ternyata sudah masuk lubang. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masukkan tangannya ke dalam lubang itu. Terus gimana rasanya? Tangannya kena sengat kalajengking. Loh, sakit apa enggak? Ya sangat sakit. Panjenengan ada yang pernah kena sengat kalajengking? Sering. Oh sering. Alhamdulillah. Rezeki berarti itu, ya. Termasuk mengurangi dosa itu sengat kalajengking. Ya, jangankan kalajengking, duri saja yang mengenai menusuk kita itu termasuk mengurangi dosa. Ya. Jadi ketika ditanya kenapa dia rela memasukkan tangannya ke dalam lubang sehingga disengat kalajengking, dia menjawab hal itu dilakukan karena takut kalajengking itu menyengat ibunya. Ya, karena satu rumah dengan ibunya tadi. Sampai seperti itu. Ya, kita aja takut kalajengking itu. Biarlah. Nah. Karena khawatir tangan kita terluka terkena kalajengking, ya. Jadi para salafus saleh itu banyak yang mereka berbakti kepada orang tuanya sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Ada juga yang Allah berikan kemudahan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah dengan wasilah amal baik. Ya. Misalnya kita mengalami ban kempes atau kesulitan di tengah malam yang gelap gulita, tiada tukang tambal ban. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Amal baik yang sudah kita lakukan. Misalnya apa? Ya Allah, saya sudah berbakti kepada orang tua saya. Saya sudah menyediakan susu setiap hari kepada orang tua saya. Saya sudah memberikan makanan setiap hari kepada orang tua saya. Tolonglah saya, ya Allah, ban kempes ini segera ada solusi dan saya bisa pulang kembali. Tidak apa-apa seperti itu. Ya. Jadi panjenengan melakukan amal baik dengan wasilah melakukan berdoa kepada Allah dengan wasilah amal baik. Nah, atau suatu saat, ya Allah, saya dahulu pernah minta pada Allah, jangan ditunjukkan pada orang-orang. Ya Allah, saya dulu pernah nolong orang yang bannya bocor, tak bawakan ke bengkel. Sekarang ban saya yang bocor, ya Allah, tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Tidak apa-apa seperti itu. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala.